Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10-7 akan menjelaskan materi mengenai diskriminasi. Saya Abdul Ghani akan menyebutkan cara menghindari diskriminasi. Saya Jihan Jatiati Pakira akan menyebutkan contoh perilaku diskriminasi. Saya Najwa Arini akan menyebutkan nilai negatif diskriminasi. Saya Isti Nurul Fatiyah akan menyebutkan sebab-sebab terjadinya diskriminasi. Saya Ziza Nur Halija akan membacakan tentang dalil nakli diskriminasi. Saya Elsa Fadilah akan menjelaskan tentang ciri-ciri diskriminasi. Saya Rifani Fadilah akan menjelaskan mengenai pengertian diskriminasi. Secara bahasa, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu discriminate, yang berarti membedakan. Kosakata discriminate ini kemudian diadopsi menjadi kosakata bahasa Indonesia, yaitu diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu bentuk sikap yang membedakan orang lain berdasarkan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Arab, diskriminasi ini sering dikenal dengan sebutan al-muhabbah, yang artinya membedakan kasih antara satu dengan yang lainnya, atau pilih kasih. Ciri-ciri diskriminasi ada 5. Di antaranya yaitu yang pertama, perbedaan ras. Yang kedua, perbedaan kelas sosial. Yang ketiga, perbedaan agama. Yang keempat, perbedaan pandangan politik. Dan yang kelima adalah perbedaan kondisi fisik. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, diskriminasi ras merupakan segala bentuk pembedaan terhadap suatu ras yang mengakibatkan pengurangnya pengakuan. Yang kedua yaitu diskriminasi kelas sosial. Diskriminasi kelas sosial merupakan prasangka atau diskriminasi yang disebabkan perbedaannya, itu seperti menguntungkan kelas atas dan mengorbankan kelas bawah. Yang ketiga yaitu diskriminasi agama. Diskriminasi agama merupakan sikap kita yang membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Yang keempat yaitu diskriminasi prasangka politik. Artinya yaitu sikap tidak adil terhadap suatu kelompok menurut prasangka politik. Dan yang kelima yaitu diskriminasi kondisi fisik. Diskriminasi kondisi fisik merupakan sikap kita yang membeda-bedakan individu maupun kelompok terhadap kondisi fisiknya. Sebab-sebab terjadinya diskriminasi: yang pertama, ketidaksetaraan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan dominan akan mendiskriminasi kelompok yang lemah. Kedua, adanya permasalahan ekonomi. Ketiga, adanya perbedaan keadaan fisik. Yang keempat, adanya kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, adanya perbedaan status administrasi. Biasanya, pasien yang menggunakan BPJS akan dipersulit penanganannya oleh pihak rumah sakit. Berbeda dengan pasien yang membayar secara cash akan cepat ditangani oleh pihak rumah sakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok.
Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Nilai atau dampak negatif dari sikap diskriminasi adalah menimbulkan sikap sombong, menghalangi tegaknya keadilan. Jika sikap diskriminasi dominan, maka keadilan sulit ditegakkan. Munculnya permusuhan antar kelompok. Perasaan melebihkan kelompok sendiri atau merendahkan kelompok lain akan menjadi pemicu perseteruan antar kelompok, menghambat kesejahteraan kehidupan. Sikap diskriminasi lebih menonjolkan sikap egoisme pribadi atau kelompok. Sikap ini akan berdampak pada distribusi kesejahteraan yang harus dinikmati oleh orang lain, menciptakan penindasan dan otoritarianisme. Otoritarianisme adalah kepatuhan buta terhadap otoritas, lawan dari kebebasan bertindak dan berpikir individu. Karena adanya perasaan lebih atau sentimen terhadap kelompok, maka hak-hak kelompok lain diabaikan. Orang yang memiliki sikap diskriminasi menganggap bahwa pemberian hak orang lain akan mengganggu kehidupan yang sudah mapan. Cara menghindari diskriminasi: 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 2. Menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. 3. Tidak memaksa kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain. 4. Menyadari bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi manusia masing-masing. 5. Menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. Contoh-contoh perilaku diskriminasi. Yang pertama, mengejek orang karena warna kulit. Yang kedua, seorang perempuan dilarang bekerja karena dianggap tidak mampu. Yang ketiga, mengejek seseorang karena berbeda keyakinan. Yang keempat, penolakan pekerjaan karena batas usianya. Yang kelima, perbuatan tidak adil di kehidupan tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa di antara teman kalian yang hari ini tidak hadir? Elsa. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya siapakah di sini yang bisa menyebutkan mengenai contoh tentang diskriminasi? Saya, Bu. Baik, Alia, silakan. Seorang perempuan dilarang bekerja karena dianggap tidak mampu. Baik, betul sekali. Anak-anak, Ibu izin menerima jawaban dulu ya. Baik anak-anak, karena Ibu ada kepentingan mendadak, jadi kalian bisa dilanjutkan dengan mengisi buku latihan ataupun memahami kembali tentang diskriminasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo tadi nyebutin diskriminasi ke guru yang foto diskriminasi yang itu? Kan padahal cewek ujung-ujungnya ke dapur lagi untuk menghabiskan uang belajar berpendidikan tinggi, tapi jadi ibu rumah tangga ujung-ujungnya. Emang kamu pikir cowok doang yang untuk pendidikan? Ya iyalah, kan ujung-ujungnya cewek menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus anak, untuk itu apa ini apa gitu. Sekali lagi kamu ngerendahin wanita, lihat aja berapa tahun ke depan aku sukses. Aduh maaf. Aduh buru-buru sama kamu. Kayak tenang. Sekarang kamu kerja di mana? Oh, aku yang punya perusahaan ini. Kamu kerja di mana? Sekarang sih aku lagi pengangguran. Niatnya mau cari Bentar. kerjaan. Halo? Ini aku sana. Maaf ya, klien nunggu aku. Alia, tunggu Alia. Aku sebenarnya mau minta maaf sama kamu. Dari dulu suka membuli kamu. Oh benar ya, perkataan kamu sekarang jadi kenyataan. Jadi orang yang sukses. Aku udah maafin kamu kok dari dulu. Tapi maaf, kamu udah bisa nerima kamu di perusahaan ini.
Pesan yang dapat diambil, sebaiknya jangan dulu merendahkan atau membedakan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Karena di sisi lain, perempuan juga bisa melanjutkan pendidikannya dan perempuan juga bisa mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Bahkan sekarang pun banyak perempuan-perempuan yang dapat menginspirasi kita semua untuk melanjutkan pendidikan. Ayo buktikan bahwa kesuksesan tidak terbatas pada gender. Mari bersama menciptakan peluang yang setara.